Cinta. Waalaikumsalam Bu Fitri. Ya. Perkenalkan, nama saya Fitri Afrianti. Saya dari SDN Negeri Sarang 10. Saya di sini ada tugas dari guru penggerak di modul 3.1 tentang problematika dilema. Nah, di sini saya akan mewawancara Ibu sebagai kepala sekolah di TK Permata Safira. Nah, dan untuk apakah Ibu bersedia? Baik, silakan. Baik, langsung ya Bu. Ya. Pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana sih Ibu bisa mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di TK Permata Safira ini? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Fitri terkait dengan bagaimana cara mengidentifikasi tentang dilema ya, problematika dilema etika apa etika. Jadi di TK Permata Safira ini sebelum melakukan pembelajaran lebih jauh, sebelumnya kita melakukan asesmen diagnostik yang dihadiri oleh orang tua dan anak. Tujuannya adalah kita untuk pemetaan, untuk mengenal lebih jauh antara guru, orang tua, dan murid. Jadi sebelumnya kami melakukan wawancara atau interview dengan orang tua dan anak untuk pemetaan sejauh mana ini perkembangan atau kemampuan anak-anak. Kemudian menanyakan juga harapan orang tuanya menyekolahkan anaknya di sekolah kami. Oke, baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Berarti permasalahan dilema etika di sekolah ini kasusnya seperti apa Ibu? Yang selama ini terjadi bahkan dari waktu-waktu sebelumnya untuk problematikanya adalah keinginan orang tua yang menyekolahkan anaknya itu dengan tujuan lulus dari TK sudah bisa baca, tulis, dan hitung. Seperti yang kita ketahui bahwa itu belum diterapkan di taman kanak-kanak, karena di taman kanak-kanak itu masanya bermain, belum saatnya mereka diwajibkan untuk membaca, tulis, hitung, tapi hanya baru dikenalkan saja. Oke, baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Nah, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pada saat sebelum pengambilan keputusan, ada baiknya kita mendiskusikannya bersama dengan kepala dingin, duduk bersama-sama, semua pihak dilibatkan, guru, kepala sekolah, dan orang tua tentunya, karena kemitraan antara guru dan orang tua ini akan sangat dibutuhkan selama anak mendapatkan atau menitipkan di sekolah. Jadi sebelum mengambil keputusan dan menjalankannya, kita diskusikan sama-sama dan menjelaskan, karena aturan tentang problematika dilema yang dihadapi di TK itu adalah salah satu keinginan orang tua, namun terbentur oleh aturan pemerintah. Contohnya, pemerintah memberikan aturan bahwa di taman kanak-kanak itu belum diwajibkan untuk membaca, menulis, dan berhitung. Namun harapan orang tua atau keinginan orang tua itu anaknya sudah bisa membaca, tulis, dan berhitung di TK dengan tujuan pada saat masuk ke SD anak itu sudah siap. Nah, dilema seperti itu perlu kita bicarakan dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang, bahwa dua-dua kepentingan dan aturan tersebut memang sama-sama betul. Pemerintah melarang memberikan aturan, namun orang tua pun menuntut agar anaknya siap masuk SD. Kita diskusikan bersama, mencari solusinya bersama-sama. Ketika semua pihak mencapai kesepakatan, nah kesepakatan ini hasilnya bisa kita jalani bersama. Baik Bu.
Itu memang masih Dilema ya? dilema ya Bu ya, karena memang di TK itu belum wajib calis. Baik, nah selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Baik. Sebelum kami menjelaskan kegiatan sekolah, adanya sosialisasi. Jadi ke sekolah mengundang seluruh orang tua murid untuk datang ke sekolah, mendengarkan sosialisasi kegiatan pembelajaran atau program yang ada di sekolah. Tujuannya untuk apa? Agar kita menyamakan persepsi, menyamakan kesepemahaman bahwa program kegiatannya di taman kanak-kanak itu berbeda dengan di sekolah jenjang yang lebih tinggi. Artinya di situ sekolah atau kepala sekolah memberikan sosialisasi, mengenalkan bahwa kegiatan pembelajaran di TK seperti ini. Nanti setelah adanya sosialisasi, orang tua akan bisa memahaminya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah Hal-hal apa saja? hal-hal Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau pada kasus yang calistung ini? Poin utamanya adalah komunikasi. Komunikasi antara sekolah dengan orang tua itu adalah poin yang paling penting. Karena dengan komunikasi, kita mengkomunikasinya dengan baik-baik, insya Allah itu menjadi hal efektif yang insya Allah kedepannya tidak akan menimbulkan masalah. Jadi intinya poinnya adalah komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua. Nah, selanjutnya di poin 5 ya Bu, pertanyaannya tentang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus calistung dilema etika ini. Dengan beragam background pendidikan orang tua, mungkin ada orang tua yang memiliki pemahaman yang tinggi, atau mungkin ada orang tua yang mempunyai karakter-karakter yang berbeda. Ini merupakan tantangan buat sekolah untuk menyamakan pemahaman atau persepsi bagaimana kita menyamakan pemahaman orang tua dengan sekolah itu sama. Jadi dengan karakter orang tua yang berbeda-beda, sekolah, pertanyaannya boleh diulang? Karakter orang tua yang berbeda-beda. Jadi menentukan kepala orang tua itu memang sulit ya Bu ya, Untuk menyatukan ya suatu pendapat. Selanjutnya pertanyaan ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Nah, di sini apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal berupa prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, jadi di awal tahun ajaran sekolah melakukan sosialisasi pendidikan. Nah, untuk jadwal, jika terjadi suatu kendala atau kasus yang terjadi, dapat kita lihat dulu kasusnya yang seperti apa. Apakah kasus itu bisa ditunda? Karena pada saat sosialisasi, sekolah sudah membuatkan jadwal untuk konsultasi ataupun jika ada kendala boleh berkonsultasi. Jadi di sekolah kami itu ada jadwal 3 bulan pertama orang tua bisa konsultasi terkait perkembangan anaknya atau mungkin kendala yang ditemukan. Misalnya ada perbedaan antara di sekolah dengan di rumah. Ketika 3 bulan pertama itu tidak ada kendala atau orang tua itu tidak menemukan kasus, maka dianggap tidak ada kasus. Tapi jika di tengah jalan ada kasus yang sifatnya krusial atau penting,
dilakukan saat itu juga. Jadi tindakan atau keputusannya diambil saat itu juga. Sebenarnya ada jadwal, cuma per 3 bulan sekali, dan apabila ada masalah langsung diselesaikan Ibu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang ketujuh, yaitu faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Faktor yang mendukung berarti ya? Ya, faktor yang mendukung. Faktor yang mendukung, alhamdulillah antara kepala sekolah dan guru kami bersifat kekeluargaan, artinya saling mendukung. Ketika guru memiliki kendala atau adanya kasus tertentu, kita saling mendukung, artinya saling menguatkan, kemudian solid gitu. Jadi saling. Nah, itu faktor pendukungnya, yaitu sifat kekeluargaan antara kepala sekolah dan guru. Kemudian faktor yang kedua, karena lingkungan sekolah kami berada di perumahan dan sebagian besar adalah orang tuanya di sekitar sekolah, komunikasi itu bisa dilaksanakan. Jika memang orang tua tidak bisa datang ke sekolah, maka bisa via telepon. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya Bu, yang ke-8. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa sih yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan yang dilema? Ya, kalistung ini kan memang tidak boleh ya Bu ya di TK. Nah, sedangkan wali murid itu mendesak untuk anaknya ketika di TK ketika lulus TK harus sudah bisa calistung. Bagaimana tuh pengalaman Ibu? Ya. Dari berbagai pengalaman yang telah dijalani, mungkin ada pelajaran penting, karena setiap tahun kami mengalami berbagai kendala, kasus, bahkan cara pengambilan keputusan itu berbeda-beda. Poin utamanya adalah komunikasi yang efektif antara sekolah dengan orang tua. Itu yang terpenting, karena segala sesuatu, kasus bentuknya apapun itu, jika dikomunikasikan dengan baik, disampaikan dengan baik, insya Allah bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Baik Ibu, memang kita harus memberikan pengertian ya Bu terhadap orang tua murid, karena bagaimanapun usia dini itu belum masuk untuk belajar calistung. Nah, untuk calistung ini sebenarnya harusnya di SD ya Bu. Nah, sekarang juga ada kasus tuh Bu, kasus di SMP yang belum bisa baca. Bagaimana Bu tanggapan Ibu? Kemampuan membaca, tulis, hitung pada anak itu kan berbeda-beda ya. Ada daya tangkap anak yang begitu cepat, sehingga mungkin pada usia dini, karena daya tangkapnya yang cepat itu, anak-anak mungkin sudah bisa membaca, tulis, hitung di usia dini. Namun ketika kita menemukan kasus saat SMP masih belum bisa baca, nah itu perlu penelitian lebih lanjut menurut saya ya. Apakah kendalanya ada pada anak atau pada pembelajaran yang diterima anak di sekolah? Terima kasih Bu. Sama Fitri. Terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan selanjutnya tidak ada lagi kasus seperti ini ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Fitri.